seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anak yang dia cintai. Dia berjuang mati-matian, ya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar, Mbak? Baik. Mbak siapa namanya? Arini. Arini. Oke, saya Mandala. Ini Feli, kenalin. Arini. Udah deh tadi mbaknya. Belum terlalu lama. Belum lama ya. Silakan Mas. Sendirian ini? Iya. Ya tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Feli. Iya. Ya tentang Mbak Arini. Nah, cuman katanya nanti lebih jelasnya kamu tanya aja langsung sama Deman sama Mbak Arininya. Jadi klien kita Ibu Arini ini atau yang dipanggil dengan Rini ini minta tolong sama tim kita. Di emailnya dia cerita semua masalahnya, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana pokok permasalahannya. Diceritakan semuanya di situ. Tim coba investigasi ke sana dan kemudian laporan ke kita dan kemudian membantu untuk memutuskan Ibu Rini ini. Kita ketemuan di sebuah kafe, ya. Di situ dia menjelaskan semuanya. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Iya, jadi Mbak Arini sekarang tinggal di mana, Mbak? Kita tinggal di Pondok Gede. Oh, di Pondok Gede. Iya. Tinggal sama siapa di sana? Sendiri. Oh, sendiri? Ini Mbak Arini pengen mencari siapa anaknya? Anak saya. Mana? Dena. Mungkin bisa cerita sama kita, Mbak? Supaya kita lebih jelas masalahnya apa. Jadi saya itu sudah berpisah sama suami saya sejak 6 bulan yang lalu, Mas. Oh, baru dong, 6 bulan. Pernikahan udah berapa lama? Saya menikah itu hampir 6 tahun sama Tegar, suami saya. Dari sorotan mata dia yang berkaca-kaca, dari boneka yang dia bawa, dia tuh minta tolong sama kita untuk dipertemukan sama anaknya. Dia cerita bagaimana awal mulanya dia berkeluarga dengan seorang laki-laki yang namanya Tegar. Jadi semua bermula semenjak saya divonis gagal jantung. Mbaknya divonis gagal jantung. Semenjak saya gagal jantung, sudah pasti stamina saya sangat menurun. Dan itu mempengaruhi performa saya di tempat kerja. Karena hal itu, akhirnya saya pun dipecat. Nggak tahu kenapa yang saya harapkan dukungan suami saya, karena saya udah nggak mau bekerja lagi, tapi ternyata hal ini membuat saya ditinggal oleh suami saya. Suami dan keluarganya ini beranggapan bahwa Rini ini tidak pantas untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi istri yang bisa mendidik anak-anaknya. Gak lama kemudian suami saya meninggalkan saya, membawa anak saya pergi. Keluarga tidak mengizinkan saya untuk ketemu anak saya lagi.
mendengar cerita yang disampaikan sama Rini, gue sempat marah. Kok ada ya suami yang seperti itu? Kok ada ya keluarga dan... Kenapa saya ditinggal oleh Tegar? Kenapa keluarganya tidak mengizinkan saya bahkan untuk bertemu Dena? Ini tuh bukan suatu penyakit yang menular kan Mbak, atau yang merugikan. Atau mungkin Mbak sebenarnya sakit Mbak kayak gini mesti harus istirahat total yang di rumah, atau mungkin di rumah sakit dengan bantuan medis gitu. Pada dasarnya dokter hanya menyatakan saya harus cukup istirahat. Dia ceritain semuanya. Dia sambil pegang boneka kesayangan anaknya. Dia bilang, setiap anaknya ulang tahun atau setiap anaknya pinter di sekolah, dia biasanya memberikan boneka ini. Dia nangis, dia ingat anaknya. Coba. Dia suka banget boneka beruang, Mbak. Dia selalu meminta saya untuk membelikan boneka beruang setiap saya gajian. Kamarnya dipenuhi dengan boneka-boneka beruang, pernak-pernik beruang. Dibuat Dena. Saya cuma mau peluk Dena, Pak. Saya berjanji akan menjaga Dena dengan baik, apapun kondisi saya. Awal cerita Rini ini bilang sama gue, kalau anaknya itu ada di suaminya. Nah gue nanya sama Rini, tahu rumah suaminya? Rini bilang tahu. Tahu tempat sekolahnya? Dia bilang tahu. Nah awal mulanya gue ambil kesimpulan, buat apa gue bantuin dia? Bukannya saya nggak mau bantuin, Mbak. Ini kasus berbeda. Bikin mewek itu mencari orang yang hilang yang ada dalam hidup Anda. Ini kan anaknya Mbak sudah jelas ada. Mbak tahu siapa yang menjaga, yang merawat dia. Bahkan Mbak sering lihat dia di rumahnya. Dan Mbak juga tahu sekolahnya. Nah kan harusnya udah ketemu. Jadi program ini adalah tujuannya mencari orang-orang yang hilang yang ada di dalam sekitar Anda. Bukan cuma masalah hak asuh, bukan cuma karena kangen, bukan. Makanya begitu dia awalnya cerita seperti itu, gue tolak. Tolong saya, Pak. Saya mau ketemu anak saya. Saya pikir ini satu-satunya cara yang bisa membuat saya bertemu dengan Dena lagi. Kalau Mas Mandala tidak bisa bantu saya nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa, Mas Mandala. Tolong saya. Pak Feli. Bantu saya, Pak. Saya kangen Dena, Pak. Saya mau ketemu Dena. Saya tahu Mas Mandala betul apa yang Mas Mandala bicarakan betul, tapi kalau Mas Mandala nggak mau ketemu saya nggak tahu Mas harus minta tolong sama siapa. Karena pihak keluarga saya pun angkat tangan dari masalah ini.
Man. Mbak nggak apa-apa. Sebentar ya. Sebentar ya, Mbak, ini nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Saya mohon bisa aku bicara sama Mas Mandala soal ini. Itu udah ngomongin sama Albar. Yang memutuskan bantu klien ini siapa? Gue bilang sama Albar, gimana sih ini investigasi? Surveinya gimana sih? Gue sempat bertanya sama Albar di sini. Setelah Albar cerita semuanya, baru gue di sini agak paham. Ternyata Rini ini memang benar pengen mencari anaknya. Awalnya dia tahu anaknya tinggal sama suaminya, anaknya sekolah di mana dia tahu awalnya. Tapi 3 minggu terakhir ini setelah dia coba ketemu sama anaknya di rumah suaminya, ternyata suami sama anaknya dan keluarganya pindah. Enggak, saya mau tanya jujur sama Mbak, tolong dijawab. Kata tim saya, 3 minggu terakhir ini Mbak datang ke rumahnya suami Mbak. Coba bisa tanya. Permisi. Ketemu sama guru pengajar, kita tanya, Ibu kenal nggak sama nama yang Dena? Murid di sini. Dan ibu guru itu juga bilang, bener Mas, ada murid yang namanya Dena sekolah di sini, tapi ternyata nggak lama sekolahnya. Dia baru masuk sebulan yang lalu dan seminggu yang lalu dipindahkan lagi. Ibu sempat tanya nggak ada alasan apa gitu, terus masalah apa? Iya, saya sempat nanya, tapi seminggu yang lalu juga ada orang yang nyari ke sini, nyari Dena. Mungkin teman mbaknya juga kali pada Teman mbak ini? Iya. Dari Antv. Ada kru dari Antv datang ke sekolah itu. Nanya-nanya tentang Dena. Berusaha nanya tentang keluarganya Dena. Berusaha cari informasi tentang Dena. Dan mereka curiga. Akhirnya dipindahkanlah Dena ini ke sekolah yang lain. Itu kapan, Mbak? Itu seminggu yang lalu. Kejadiannya seminggu yang lalu. Ya, Nggak tahu pindahnya kemana, nggak tahu. nggak tahu, tapi coba konfirmasi ke tantenya yang suka jemput Dena ke sini. Bunga bukan, Bu? Bukan. Tante siapa ya si Dena sering manggil Tante Mela. Bukan Meli, Tante Meli. Gue ngeliat mukanya Rini begitu dengan nama Meli, langsung dia kaget, shock di situ. Saya tahu Mbak Meli. Oh, kenal emang tantenya ya? Dia bukan tantenya Dena, tapi mungkin kita bisa bicara nanti aja Mbak. Bu Guru, sebelumnya saya praktek ya. Iya, masih. Semoga cepat ketemu dengan Denanya. Ibu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Mas. Masih Bu ya. Dia cabut menuju ke mobil, gue tanya sama Albar. Masalah tim Antv yang mengintai ke sekolah tersebut. Albar mana Albar? Albar. Itu kemarin ke sini? Kemarin kesini. Terus waktu itu lo ketemu siapa? Saya ketemu ada ibu di sini, nanya, betul nggak Dena sekolah di sini? Oh iya betul, baru. Sama pihak sekolah, lo cross check juga? Terus cek juga. Lo pakai seragam apa? Ya itu kesalahan gue mungkin karena gue pakai seragam Antv ini. Ini buat pelajaran kita semuanya. Kalau lain kali teman-teman dari Bikin Mewek ataupun Antv ingin melakukan investigasi ataupun survei, jangan menggunakan seragam Antv. Albert ceroboh nih, dia pakai seragam. Ini itu siapa? Mas Tegar nih. Mas Tegar siapa? Angkat dulu ya. Iya. Oke, coba angkat. Di speaker aja Mbak kalau boleh. Halo Mas. Halo. Halo, ini aku Dena. Dena. Kita sehat, Mak. Apa kabar? Baik, Mak. Dena mau lama-lama. Dena.
Dena kasih tahu mama. Dena sekarang ada di mana, nak? Dena mau ketemu mama, nak. Mau ketemu mama kan, Dena di mana? Halo? Dena? Halo? Dena? Lagi, Pak. Tadi Dena Mas Mandala, Dena telepon tadi Mas Mandala. Aku telepon. Tapi mati. Iya, dari HP suami, dari HP Mas Tegar. Angkat teleponnya. Ada aku sempat tanya Dena di mana tapi nggak sempet. Tiba-tiba handphonenya mati. Tunggu Dena, angkat teleponnya, nak. Angkat teleponnya, nak. Mau ngomong lagi, Dena di mana? Udah jelas kita tanya sama salah satu wali murid di sana, ya kan, kalau yang jemput dia itu kan siapa namanya Meli. Tantenya sih kan. Iya. Oh bukan. Bukan. Siapa Meli nih? itu bukan tantenya Dena. Jadi Meli itu dulu teman kantor aku, Meli. Teman kantor. Ngapain coba temen aku nganter jemput anak aku? Kan dia tahu masalahku seperti apa sama keluargaku. Dia tahu masalahku sama suamiku seperti apa. Kok dia malah dia yang jemput? Ada apa ini? Mungkin sih dia memang suka sih Mas kayaknya ke Mas Tegar gitu. Karena memang dia caper banget sih. Jadi sempat emosi di situ. Dan dia bilang kita harus ke rumahnya Meli. Tapi dia nggak tahu di mana rumahnya Meli. Dia tanya sama temennya Aji. Dia telepon itu Aji. Ji, lo di mana, Ci? Gue ke rumah Ji ya. Waktu ditelepon Aji, alhamdulillah Ajinya langsung angkat. Tapi suaranya Aji agak ketakutan di situ. Udah, di mana rumahnya Aji? Cipete. Oh, Cipete, Pak. Ji, Ngapain lu kesini hari ini? Lu tahu kan dia itu gimana? Bawa kamera lagi. sebentar doang, Ji. Gue cuma mau nanya doang sama lo. Gue harus ketemu sama Meli, Ji. Ada Lu yang mau gue jangan tanyain. deh berhubungan sama Aduh. Meli lagi. Lu nggak tobat-tobat ya? Ji, tunggu. Ini soal Dena. Dan gak lama kemudian, istrinya Aji ini datang. Dia datang, dilihat di situ ada Rini, udahlah. Nah, sayang. Oh, lo lagi? Mas, ada apa dengan dia? Ini teman saya, kamu tahu kan saya? Si Arini. Iya, dengerin ya. Gue sama Aji tuh gak ada Alah. apa-apa. Gak ada apa-apa, gue sama Aji cuma teman. Gue kenal sama Aji tuh jauh dia kenal sama lo. Sebelum dia kenal sama lo. Allah, gua nggak percaya. Mana ada temen cewek sama cowok? Yang ada, lo cari perhatian sama laki gue. Kamu ngapain? Mbak, sabar dulu, Kamu ngapain? Mbak. Ngapain kamu? Mbak, sabar dulu. Kamu ngapain? Mbak, ya ampun. Kamu ngapain? Udah. Mbak, gak apa-apa ini? Gak apa-apa, ha? Hah? Astagfirullahaladzim, nafas, jantungnya. Mbak, bantuin. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullahaladzim, bantuin. Ayo, angkat, Abah. Abah, angkat. Aduh, kamu Ayo. jangan pergi. Tasnya. Jangan harap. Aku Allahu Akbar. ada di rumah. Pas, sini, Mas. Ayo, angkat. Nafas terus. Sini, Kek, sini. Ya, Mas. Mbak, tahan. Tahan. Satu hari, 2 hari kemudian, Rini ini nelpon Feli. Dia bilang belum melanjutkan pencarian. ya saat ini kita akan lanjutin pencarian. Setelah tadi sore aku ditelepon sama Arini karena dia udah nggak apa-apa sih. Terus dia minta buat dijemput. Di rumahnya. Di rumahnya. Ini rencananya kita mau lanjut kemana? Mau lanjut ke kantornya sih tadi katanya. Kantornya sih. Kantor tempat dia kerja yang lama. Di sana mencari siapa? Nyari Meli itu.
Oh, Meli masih kerja di situ ya? Masih, Meli masih. Udah nih, udah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo Mbak. Semoga. Iya. Baik. Gimana ini keadaannya sekarang? Mendingan ya? Alhamdulillah, ingat sih. Ya, tadi Feli juga cerita sama aku, katanya Mbak mau pencarian hari ini. Iya mas, kayaknya aku mau coba ke kantor sih mas. Kantor Kantor? aku yang dulu. Ini malam-malam kantor masih buka? Masih mas, kalau kantor aku sih jam segini masih ramai. Masih rame ya? Masih ramai. Kan Ke kantornya kantor kamu? aku yang dulu, kan Aji kan masih kerja di situ mas, teman aku yang kemarin kita datang itu loh, gitu. Jadi aku mau coba ke kantor biar aku bisa ketemu sama Aji, jadi aku bisa juga cari tahu rumahnya Meli gitu, karena kayaknya memang Meli juga pastinya tahu mas Dena di mana gitu. Iya. Ini kan nginget kemarin ada masalah dengan istrinya. Iya. Ya kan istrinya ini kan agak cemburu sekali. Apa nggak bisa lewat telepon aja ngomongin masalah alamatnya Meli ini kan, jadi nggak perlu ketemu lah. Kalau ketemu kan takutnya ada yang lihat, cemburu, lapor ke istrinya, akan jadi masalah baru. Buat Aji. Iya, coba telepon bisa nggak? Coba deh. Itu kan tempat kerjanya Meli juga kan? Iya. Oh, tempat kerja Meli juga? Kenapa nggak langsung ke Oh, berarti ada Melinya di situ? Melinya aja? Iya, kenapa nggak langsung Melinya aja? Kenapa harus lewat Aji? Gitu ya. Oh, Melinya aja kan? Kan? Berarti ada kemungkinan Meli ada di tempat kerja itu? Mungkin sih, cuman kan memang Meli ini sering keluar nih, gitu. Dulu kerjanya kan dia banyak di lapangan juga, gitu. Kalau Aji kan dia standby di kantor. Ya udah nggak apa-apa. Coba aja, siapa tahu langsung ada Melinya. Betul, maksudnya kita nggak usah ngubungin Aji lagi, kita langsung ke kantornya, cari Meli. Ya kalau misalkan Melinya nggak ada ya terpaksa hubungin Aji di situ. Kalau enggak, aku coba pastiin dulu aja, aku coba teleponin Aji dulu Ci kali ya. Boleh, boleh nggak ada masalah. Ya, coba Ya. aku coba telepon Aji. Udah. Ntar lo ya, aku coba teleponin. Dari tadi sih nggak diangkat-angkat mas. Meli adalah petunjuk terakhir sebenarnya. Kita bisa tahu dari Meli, tapi Meli ini kita nggak tahu alamatnya. Tanya sama Aji di telepon, di SMS nggak bisa. Ya udah kita datang ke kantor, kita ketemu sama Meli. Biar aku yang mengerti, terlatih. Biar aku yang mengerti, terlatih. Meli adalah petunjuk terakhir sebenarnya. Kita bisa tahu dari Meli, tapi Meli ini kita nggak tahu alamatnya. Tanya sama Aji di telepon, di SMS nggak bisa. Ya udah kita datang ke kantor, kita ketemu sama Meli. Iya, ini sekarang kita udah sampai kantornya kamu yang dulu kerja di situ ya. Dulu. Nah, jadi kita sempat rundingan juga sama tim. Kalau kita masuk ke sana dengan banding kamera ini sepertinya Iya. akan timbul masalah baru. Nggak enak Di sana kantor juga ada kerja. security, ya di sana juga ada security ya kan, dan kamu menimbulkan perhatian, malah kita nggak dapat apa-apa. Ini nanti kalau di dalam supaya kita tetap dapat informasi tentang kamu dan Meli, nanti kita akan coba pasang kamera ya di tas kamu. Iya. Nah, jadi kamu akan bawa kameranya kita supaya kita bisa mantau dari sini. Ini taruh di tas kok. Iya. Kamu nggak usah pegang-pegang. Nih, emang minta diganti. Mas, sorry. Karena tasnya dicoba pasang kamera, nanti gimana sih nanti diakalin sama mas. Akhirnya tas diisi dengan kamera, audio juga sudah disiapkan, dan di situ akhirnya Rini masuk ke kantor. Permisi. Malam Pak Robi. Ada bosnya. Oh, jadi yang bapak-bapak ini bosnya ya? Hari ini kemana aja nih?
kemana-mana Pak, di rumah aja. Iya. Sering-sering dong ke kantor. Mentang-mentang kamu sudah keluar, kamu jarang kesini. Apa kangen? Biasa aja tuh Pak. Udah gak usah semalam malu. Sini aja Pak. Yang penting kan kedengeran. Iya. Iya, saya mau tanya Pak Robi, Meli ada Pak? Waduh, Meli udah lama resign. Apa kamu nggak tahu? Resign. Iya. Tapi Bapak tahu Meli kemana? Kalau soal dia kemana, saya nggak tahu. Yang jelas dia keluar dari perusahaan ini. Nggak usah ngomongin orang lain. Iya bukan gitu Pak, saya memang ada perlu sama Meli. Dan Iya. saya pikir mungkin Bapak tahu informasi soal Meli. Udah, saya nggak tahu. Dia nggak ada alasannya. Yang penting kita bicara aja berdua. Di sini kan cuma ada saya dan kamu. Jadi ternyata bosnya ini emang dari dulu suka sama Rini. Selalu ngodain Rini, selalu berusaha untuk cari kesempatan dari Rini. Digodain, digenitin di situ, ambil kesempatan. Padahal udah jelas-jelas Rini ini minta alamatnya Meli. Maksud Bapak? Kamu kan saya tahu. Kamu kan sudah sendiri. Bukan itu. Bapak tahu dari mana saya sendiri? Ada kabar. Saya ada yang ngabarin. Bisa Terus? Dong. Bisa dong. Posisi suami kamu ke saya. Bapak yang sopan ya Pak? Udah. Kamu tenang aja. Pak Robi. Udah mulai nggak sopan, udah mulai kurang ajar di sini. Sampai dia berusaha tarik jilbabnya. Kita semua di mobil nggak terima. Pak, Bapak jangan macem-macem ya Pak. Duduk. Maksud Bapak apa? Bapak jangan macem-macem. Pak Robi, lu jangan bisa gitu Pak Robi. Gue juga nggak mau Pak Robi itu udah kurang ajar sama Pak Robi. kamu tahu apa? Udah. Kalau gitu saya pergi aja deh Pak dari sini. Mulai saat ini. Jangan saya bicara. Ini apa-apaan ini? Coba, ngodain. Ini kagak sopan ini masuk. Iya, saya tahu juga. Saya tahu kok semuanya. Mulai saat ini kamu nggak boleh kerja di sini. Kamu saya pecat. Ayo kita keluar aja ini. Kamu keluar. Oke, saya keluar dari Kamu sini. keluar sekarang. Oke, Kamu udah saya pecat semua keluar. Semua. Ini kantor saya. Keluar ini ayo. Biar aja kita keluar. Jangan cabut ya, biasa aja lo. Biasa aja lo. Akhirnya kita disuruh keluar. Kita ketemu sama Aji di situ, kita ceritakan kenapa kita ngotot datang ke situ. Lu ngapain sih kesini hari ini? Lu udah tahu si Pak Robi itu udah ngincar-ngincar lu. Ya habis gue mau gimana lagi? Gue mau kemana lagi? Yang gue tahu. Jadi gini Mas, dia itu kan berusaha mencari anaknya. Yang dia, jadi kata terakhir ya, waktu di sekolah, itu informasinya Meli yang sering datang ke sekolah itu. Jadi ada kemungkinan Meli yang tahu di mana anaknya. Ya kan kemarin minta tolong sama Mas, katanya Mas tahu di mana Meli, tapi nggak ngasih alamatnya. Mas, semenjak Akhirnya kejadian kemarin, itu handphone saya disita sama istri saya. Lu tau nggak Rini? Bu Meli itu udah nggak ada di sini lagi. Semenjak lu pisah sama laki lu, ternyata si Tegar tuh sering jalan sama Bu Meli. Tapi lu pernah ngeliat nggak buktinya? Gue cuma dengar dari gosip teman-teman. Juga belum pernah dengar, belum lihat. Nanti masih baru omongan aja kan, belum bukti kan. Yang saya dengar gosip itu udah benar. Gosip saya dengar. Kalau udah Semenjak bener itu mah bukan gosip, itu fakta. Jadi ini masih gosip apa udah bener? Enggak, lo make sure dulu, lo yakin dulu. Karena gue juga nggak mau lo jadi fitnah, Ji. kalau yang saya tahu itu udah benar itu. Makanya Bu Meli itu udah nggak kerja di kantor sini lagi. Berarti benar itu. Itu jadi Benar atau udah benar itu. Nah itu dia, Ji. Maksud Dia kan udah bisa sama lu. Ya pasti udah jalan. Saya tahu juga itu Bu Meli itu gimana. Nah itu dia, Ji. Maksud gue tuh pengen banget tahu alamatnya si Meli. Dan yang gue tahu, lo tahu rumahnya dia di mana. Nah, Terus mungkin gimana? saya bisa Gimana caranya? kasih alamatnya, tapi mohon maaf. Nah, itu dia. Hari ini, gua nggak bisa lagi bantu lu hari ini. Tapi gua kasih alamatnya. Iya. Alamat itu Jalan Haji Mursid nomor 16. Jalan Ya. Haji Mursid Iya. nomor Jakarta mah Nomor itu 6. timur ya? Jakarta Timur betul.
Mohon maaf, gue nggak bisa bantu lagi. nggak Maaf, apa-apa, Mbak. Hari ini apa-apa, mohon maaf. apa-apa. Nggak apa juga ngerti. Alamatnya kok udah Ya, jelas. itu udah jelas alamatnya itu. Iya, oke. Iya, Bro ya. Oke. Makasih ya. Iya, Mbak. Maaf. Makasih Oke. ya, Ji. Iya. Makasih ya, Ji. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Iya. Begitu sampai rumahnya Meli, kita ketok pintunya. Kelihatan mukanya Mbak Rini ini sudah emosi. Mukanya Mbak Rini udah nggak sabar pengen ketemu sama Meli. Bayangkan temen yang selama ini jadi curhatan dia ternyata malah deket sama anaknya dan temennya ini nggak bilang apa-apa. Marahlah dia. Begitu diketok pintu rumahnya Meli, Meli keluar. Meli. Mel. Gue mau ngomong Mel sama lo, Mel. Gue mau ngomong. Lo ngapain sih bawa gini segala? Mel, gue mau tanya sesuatu sama lo. Meli, ini soal Dina. Iya, kenapa? Sebelumnya gue mau tanya, sekarang lo jalan sama anak gue. Mel, gue ini cuma mau tahu Dina ada di mana. Gue nggak tahu, Din. Gue nggak tahu Din ada di mana. Gue udah cari sorry banget. Sekarang lu pulang ya. Mel, coba deh. Oke, nyokap gue lagi sakit. Nyokap gue kata gue nggak bisa jelasin sekarang. Gue nggak tahu, Din. Gue nggak tahu. Nyokap gue lagi sakit. Lu pulangnya sekarang. Gue nggak sorry banget. Gue nggak bisa ngejelasin ini sekarang. Gue nggak marah. Gue apa? Gue nggak. Mbak Meli, coba sorry, tolong bisa dong, semenit aja. Kasih kesempatan semenit aja. Banget ya, aku nggak bisa. Iya. Nyokap aku lagi sakit. Iya, kita tahu nyokapnya sakit. Kita doain semoga aja nyokapnya cepat sembuh ya. Tapi tolong kasih kesempatan satu menit aja. Tolong kasih tahu di mana anaknya. Punya hati kan, Mbak? Apa susahnya sih Mel kasih tahu sekarang Dina tinggal di mana? Cuma itu doang, Meli. Mbak Meli kan yang sering jemput Dena kan? Mbak Meli sering jemput Dena kan? Ya oke ya. Sekarang gue nggak bisa. Mbak bisa, Mbak tolong hargain saya mau ngomong sama Mbak. Sebentar aja. Mbak, tolong. Mbak Meli. Mel, please, Mel. Gue nggak bisa ngejelasin di sini, Rin. Maaf, sorry banget. Lu pulang ya sekarang ya. Mbak, ada masalah apa sih? Mbak, masalahnya apa sih Mbak kalau untuk dijelasin? Saya Mau jelasin dikit doang, Mbak. Masalahnya apa sih Mbak, Mbak? jelasin sekarang ya. Mbak, masalahnya apa sih? Tinggal Mbak? sebutin aja kok, Mbak. Tinggal jelasin aja. Aduh, Pak. Gue udah mati, Rin. Gue nggak mau. Mbak Meli, sebentar lagi. Mau jelasin deh. Meli. Gue nggak bisa jelasin. Tapi Meli nggak bisa dibujuk, nggak bisa dirayu. Dia tetap kekeh. Saya nggak mau ngasih tahu. Nanti saya telepon karena ibunya lagi sakit. Dia tahu dong di mana tempat tinggal mertuanya. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau gini aja deh, kita coba ke rumah mertua aku aja deh. Biar aja deh, sekalian aku pengen tahu langsung deh dari mamanya Tegar. Kita coba ke sana aja deh, Mas. Rumah mertua? Iya, pasti Bukannya kan udah pindah itu rumahnya? Yang kamu bilang? Tegar. Yang pindah rumahnya Tegar. Oh, mereka nggak satu rumah ya? Iya. Jadi beda rumah. Yang pindah itu Tegar. Tegar punya rumah sendiri dan aku juga emang. Jadi selama Siapa ini tahu aja dia- anak kamu di rumahnya Tegar, bukan di rumah mertua? Di rumah Tegar, Mas. Cuman kan memang pasti mamanya bolak-balik gitu. Tapi mama tuh punya rumah sendiri. Coba aku pengen cari tahu aja deh, langsung ke sana deh ke rumah mama. Ya udah, kalau emang tahu rumah mertua kamu lebih baik langsung. Aku pikir tadinya rumah mertua kamu tuh jadi satu sama Tegar. Iya, aku pikir Iya. satu rumah. Kalau memang begitu Karena kan kita tadinya aku nggak mau cari masalah sama mama gitu loh. Aku dan juga kita nggak nggak mau. cari masalah kok. Kita kan itu kan hak kamu. Secara hukum kamu kan bisa untuk melihat anak kamu. Itu hak kamu kok. Bukan cari masalah itu. Kalau dibilang cari masalah, mereka yang cari masalah sebenarnya. Tadinya aku pikir aku takut kalau aku datang langsung ke rumah mama itu malah bikin aku nggak bisa ketemu sama sekali sama Dina. Tapi aku nggak tahu lagi sekarang aku pengen ketemu aja.
takut emang kenapa? Emang kamu pernah melakukan kesalahan? Enggak dong. Enggak kan? Kamu pernah melukai hati mereka? Enggak kan? Kamu pernah berbuat salah? Enggak kan? Ya kenapa harus takut? Wajar dong seorang ibu pengen ketemu sama anaknya. Agama manapun itu pasti itu memperbolehkan, tidak ada masalah. Hukum manapun itu pasti memperbolehkan. Nggak ada masalah kecuali perjalanan menuju rumah orang tuanya Tegar. Begitu sampai di rumahnya, kita ketok pintunya. Ibunya Tegar di situ keluar, ya baru aja ngelihat Rini ada di depan rumahnya. Ini udah marah-marah ini. Assalamualaikum. Salam. Ma. Bu Misi Bu. Ma, apa nih? Ngapain kamu kesini? Ini apaan ini? Udah pulang. Apaan sih? Keluar. Udah maaf ya, ini ada urusan apa ya? Tolong mas. Ini apaan nih? Udah maaf kalau kayak gini. Ini udah berkali-kali. Hari ini saya udah bilang sama kamu ya, jangan bolak-balik aja. Malu aja apaan ini? Iya ibu benar. Maaf ya mbak, maaf ya. Iya, Ini urusan keluarga ya. Ini kan cuma kamera ya. Iya. Mas maaf ya. Mama ini ibunya. Jangan pegang saya. Sana. Keluar nggak? Udah sana. Ya Allah ibu sebentar dulu Maaf ya, dong. Mas ya. Maaf permisi. Pak. Ya udah ibu sebentar aja. Ibu sebentar dulu dong. Makanya dengerin dulu dong. Dengerin makanya. Kita kan datang baik-baik kalau Tapi saya nggak suka ya dengan cara seperti ini ya. Iya makanya ibu dengerin dulu dong penjelasannya hari ini. Abi cuma mau ketemu sama dia. Gak usah didengerin mas. Ini orang udah nggak benar, ngurus dirinya sendiri aja nggak benar, apalagi ngurusin anaknya, apalagi ngurusin suaminya. Tante, aduh ibu. Saya marah aja kamu ya. Berkali-kali saya bilang jangan injak rumah saya. Gue bilang berkali-kali sama ibunya Tegar, ibu tolong kita ngomong baik-baik, nggak perlu marah-marah seperti itu. Kita mau menyelesaikan masalah secara baik-baik, ibu tolong kasih kesempatan ini untuk cerita semuanya, tapi nggak bisa. Jadi mbak, diri pulang deh. Mbak tolong bantu dong mbak. Tolong ya mbak. Udah jangan ganggu keluarga kami lagi. Mbak sebentar dong makanya bantu dong mbak. Mbak coba bantu. Ibu sebentar aja. Ibu bentar aja ya ibu. Ibu sebentar aja, ibu. Dimaki-maki, dihina-hina, didorong, coba. Disuruh pergi dari rumahnya. Katanya nggak butuh dia lagi. Tapi dia ini kan punya hak untuk ketemu sama anaknya. Ada ya seorang ibu mertua seperti itu ya? Apa salah Rini coba? Apa? Ini gue yakin bukan karena sakit, bukan. Gue yakin bukan cuma karena sakit. Tapi ada calon lain yang sudah disiapkan sama ibunya untuk mendampingi Tegar. Ya. Bisa mbak. Ayo kita di mobil minum dulu yuk. Mobil dulu. Semenjak kejadian di rumahnya mertuanya Tegar, Rini shock di situ. Dia kecapean, dia perlu istirahat. Untuk menenangkan pikirannya, untuk menenangkan kesehatannya kembali. 3 hari kemudian,
Meli ini telepon Rini, ngajakin ketemuan. Meli ini ngajakin ketemuan. Ada yang dia pengen kasih tahu ke aku sih, Mas. Dia bilangnya semalam dia ngajakin ketemu di kafe. Tentang Tegar sama anak Mas. Iya. Tentang siapa? Iya. Enggak, aku rasa pasti dia mau kasih informasi tentang mereka, tentang Dena atau tentang Tegar. Gitu. Karena dia ngomongnya juga sedikit Ketakutan? Bukan. panik sih. Oh, panik. Dan aku rasa sih pastinya si Meli tuh emang pengen ngomong soal Dena sih. Ketemuan di suatu tempat, akhirnya kita menuju ke sana. Nah, pas ketemu sama Meli ini cerita semuanya. Nangis ini Meli ini cerita. Bahwa selama ini Meli itu ternyata dijodohkan sama orang tuanya dengan Tegar. Rin, Mas, Mbak, jadi gue baru bisa jelasin sekarang karena posisinya udah malam, gak enak sama tetangga dan nyokap gue juga lagi sakit kayak gitu. Dan soal gosip yang beredar, gue deket sama Mas Tegar. ya Mas Tegar. Jalan sama Mas Tegar itu bener, gue jalan sama dia. Tapi gue gak ada maksud buat ngerebut Mas Tegar dari lu, dan gue jalan sama dia pun setelah udah pisah sama Mas Tegar. Lo yakin selama Mas Tegar itu masih jadi suami gue, lo nggak pernah sama sekali jalan sama dia? Karena sekarang Mel, jujur ya, gue bener-bener nggak yakin kalau Mas Tegar ini ya nyerain gue itu karena apa yang terjadi dalam diri gue. Ini tuh nggak sengaja, Rin, nggak sengaja. Jadi tuh ternyata nyokap gue itu mau jodohin gue sama seseorang yang gue nggak tahu siapa orangnya. Dan ternyata dia tuh jodohin gue sama temennya nyokap gue itu, sama anaknya temen nyokap gue itu, ternyata itu Mas Tegar. Biar aku yang mengerti, terlatih. Biar aku yang mengerti, terlatih. Jujur ya, gue bener-bener nggak yakin kalau Mas Tegar ini ya nyerain gue itu karena apa yang terjadi dalam diri gue. Ini tuh nggak sengaja, Rin, nggak sengaja. Jadi tuh ternyata nyokap gue itu mau jodohin gue sama seseorang yang gue nggak tahu siapa orangnya. Dan ternyata dia tuh jodohin gue sama temennya nyokap gue itu, sama anaknya temen nyokap gue itu, ternyata itu Mas Tegar. Di sisi lain Rini ini menganggap bahwa dia dikhianatin sama temennya. Di sisi lain Rini ini menganggap Meli ini benar-benar bukan teman yang baik. Karena selama ini Rini itu curhat sama Meli tentang Tegar, tentang anaknya, tentang keluarganya. Tapi kok ternyata Meli sendiri yang dijodohkan sama Tegar. Nah, harusnya ada komunikasi di sini. Oke, di sisi lain mungkin ada rasa atau apa, oke, silakan. Ya. Tapi kalau menurut aku semuanya harus diikhlaskan. Fokus kita sekarang ini adalah ke Dena. Ya. Bagaimana caranya Dena ini mendapatkan kasih sayang dari Arini ataupun nanti dari Meli. Mohon maaf ini. Mohon maaf ya. Kalau emang, sorry, Meli udah nikah belum? Aku belum nikah. Belum, tapi masih dijodohkan. Iya, jodoh. Ya, karena bagaimanapun juga, ya, kalaupun nanti dia nikah sama Tegar, dia harus menyayangin Dena. Atau tidak ada salahnya kalau Dena mendapatkan dua kasih sayang. Tidak ada salahnya dong. Aku juga tadi kan udah coba bilang dan coba ngejelasin juga ke Meli kalau sekarang ini aku tuh udah nggak mau ambil pusing. Iya, sama betul. urusannya Tegar. Masalah Tegar kan. Tahu Dena di mana itu aja. Iya. Sederhana itu permintaan aku Mas Mana. Akhirnya mereka baikan. Mereka paham kesalahan masing-masing.
Mereka berpelukan di situ, ya. Akhirnya terjalin lagi kan pertemanan mereka. Malah Meli ini bantuin Rini, gue kasih nih alamat mertuanya. Di situ ada Tegar juga, anaknya juga ada di situ. Coba lu datang ke sana, insya Allah lu bisa ketemu sama anaknya. Sekarang lo bisa bantuin gue kan Mel? Please Mel, bantuin gue pengen tahu Dena gimana. Di mana Mbak Denanya? Lo bisa kasih alamatnya nggak sekarang? Di daerah Karawaci. Karawaci. Karawaci dalam Timur. Akhirnya kita meluncur langsung ke rumah mertuanya. Kita sampai di sana, kita turun dari mobil, hujan mulai gerimis di situ. Hujan mulai turun, gerimis rintik-rintik, kita tanya, yuk buruan kita tanya yuk. Nah, pas kita mau nanya, kita urutkan rumahnya. Nomor 25, 24, 23. Tiba-tiba dari belakang ada seorang perempuan teriak. Arini, ngapain lagi kamu kesini? Ngapain lagi kesini? Mau ngapain lagi? Bisa tahu di sini lo dari mana kamu? Arini mau ketemu sama Dena. Masih aja belum puas kamu mempermalukan keluarga kami ya? Kurang ajar kamu ya? Ibu mempermalukan apa sih? Pak dia tuh. Gimana? Dia kan punya hak untuk ketemu sama Kemarin anaknya. kan saya bilang jangan datang-datangin lagi saya, jangan datang-datangin lagi Tapi suaminya, Arini Mas. cuma mau ketemu sama Dena. Dia cuma pengen ketemu sama anaknya, Bu. Itu hak dia. Nggak ada, si Dena tuh nggak ada. Terus kok bisa tahu di sini sih? Arini yakin Dena masih ada di dalam. Kita nggak bisa. Gak bisa gimana? Arini Ibu yakin nggak bisa. Ibu nggak bisa. Tunggu. Ibu, kan kasih kesempatan. Ibu sebentar aja. Nggak bisa. Ini rumah anak saya ya, jadi nggak berhak ya Anda buat masuk sini ya. Ibu, tapi dia pengen ketemu sama anaknya. Itu kan hak dia juga. Mohon maaf Mas. Gak bisa loh, Ini ibu kok kayak salah begini loh. terus deh. Ibu Saya salah. udah malu, Mas. Ibu Mas, salah gimana loh. nih kayak begini? Secara Tolong dong Mas, dimatiin dong itu lampu-lampunya. Kamu belum puas, ini mau ngancurin hidup saya. Kamu bikin malu gua ya. Sana. Jangan sampai saya berbuat kasar. Ibu, Ibu, mau dibawa kemana? Ibu. Ibu, jangan deketin gua lagi, jangan deketin anak gua lagi, jangan deketin cucu gua lagi. Pergi kamu. Dia ini punya hak itu, Ibu. Sebentar aja dong, Mbak, sebentar aja dong. Kita tahu anaknya ada di sini. Ibu nggak usah bohong. Ibu terus terang. Tahu nggak keadaan anak saya kayak gimana sekarang? Tolong kasih tahu dong. Dan tolong pertemukan ibunya. Dia tuh perempuan gak berguna, udah penyakitan. Gak bisa ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin dirinya sendiri aja dia kagak bisa. Maaf ya, maafin semuanya ya. Jangan dengerin omongan perempuan gak bener ini. Perempuan gak bener. Dena lagi sakit. Dia cuma pengen ketemu. Kasih kesempatan sekali. Gak bisa. Sekali aja. Saya neneknya, saya ibunya Tegar, gak boleh. Gue pikir-pikir salah Rini ini apa coba? Rini ditarik, Rini dimaki-maki, Rini diomelin di situ. Didorong badannya mau jatuh coba. Maksudnya apa ini orang? Gak bisa, pokoknya gak bisa. Ibu tolong ibu tolong bisa nggak ibu? Ibu cuma sekali aja ibu, sekali aja. Mas, gak bisa mas, ya ampun mas. Astagfirullahaladzim. Bu, sebentar dong. Ngapain kamu jadi saya tuh malu-malu banget nih, malu. Ya, ibu sebentar aja lah, Bu. Ibu malah gini malah malu-maluin ibu Ya tahu makanya nggak? nggak usah direkam, nggak usah pakai begini-begini. Ya, Kalau biar memang aja kamu direkam menyelesaikan kalau masalah ibu- saya, nggak usah pakai perlu begini-begini mas, sebenarnya. Ya biarin aja direkam kalau ibu ngelarang terus. Kalau ibu terus begini akan malu malah nih. Ibu sebentar doang, ibu sebentar doang. Udah seperti ini loh. Bikin malu keluarga saya. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Kasihan Dena, Ma. Dena lagi sakit, Ma. Mama sayang sama kamu, sayang sama Dena. Ya, jangan pegang-pegang. Ibu, tenang dulu dong, Ibu. Ibu biarin dia ngomong dong ibu. Ibu,
Kasihan Dena, Ma. Mas, kamu kasih kesempatan. Dena gimana? Dena gimana? Dena kenapa? Kasih tahu Dena kenapa? Dena gimana keadaannya sekarang? Jawab. Maafin Jawab. aku. Jawab. Jawab ada apa sama Dena? Jawab. Aku mau ngeliat Dena. Aku mau ngeliat Dena. Aku mau ngeliat Dena. Aku mohon, aku pengen lihat Dena. Mama boleh ngapain apapun yang boleh Mama lakuin ke Rini. Tapi mau izinin hari ini ketemu Dena apapun. Mama boleh buruan Rini sekalian. Tapi izinin hari ini ketemu Dena. Hari ini mohon, Ma. Lihat Dena. Hari ini ibu. Mama tahu perasaan Mama lihat aku. Perasaan Mama gimana melihat anak Mama kecelakaan seperti ini? Gimana Ma perasaan Mama sekarang? Begitu juga hari ini. Tolong Ma. Hari ini ketemu dengan Mama. Atur aja hidup kamu. Hidup kamu ya. Bantu. Satu tangan ya. Sebentar aja. Dena ini Mama, Nak. Dena. Mas, kamu tahan saya. Maaf Mas. Ini saat ini sedang istirahat. Biar ibu saja yang masuk ke dalam Mas. Mas, sebentar. Ini Mas, buat Dena. Dari ibunya ini. Terima kasih Mas. Semoga Dena cepat sembuh ya, Mas. Terima kasih ya, Mas. Mama udah datang. Mama janji Mama gak akan pergi lagi. Ini Mama, Nak. Iya, Nak. Sama Dena. Anak boleh berbakti sama orang tua. Anak boleh mengagungkan seorang ibu. Anak boleh mencintai seorang ibu lebih dari keluarganya. Tapi ingat, kalau ibu itu sesuai dengan agama, sesuai dengan syariah, sesuai dengan ajaran agama yang benar, kita boleh mengagungkan seorang ibu. Tapi kalau ternyata ibu itu bertentangan dengan agama dan bahkan melawan agama, haram bagi anak untuk taat kepada ibu. Ya, buat kita semuanya, sekali lagi yakinlah bahwa kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, kepada umatnya itu sangatlah luas ya. Kasih sayang itu beraneka ragam. Tidak hanya berupa nikmat materi, nikmat harta, tidak. Tapi cobaan ya. Cobaan yang diberikan kepada kita sakit ya. Ataupun anak kita sakit. Ataupun cobaan yang lain, kecelakaan. Itu adalah anugerah. Itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Kita selalu berpikir positif. Supaya apa? Supaya kita dekat sama Allah. Supaya kita ingat sama Allah. Di saat kita meminta sama Allah, ya Allah, hambamu ini lagi kau coba ya Allah. Hambamu ini lagi sakit ya Allah. Hambamu ini lagi kecelakaan ya Allah. Kami tahu ini ada rasa sayang Engkau kepada kami ya Allah. Kami akan terus ya Allah meminta dan mohon kepadamu ya Allah. Ya bagaimanapun juga Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kita harus terima apapun yang terjadi pada diri kita dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.